Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita hari yang lalu, surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, masuk kepada ayat yang ke-104, halaman 348. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Ayat 104, halaman 348. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Sampai di situ kesimpulan kajian kita yang lalu. Antara lain adalah yang pertama, bahwa ruh-ruh yang sudah meninggalkan jasad itu setelah dia mati, ruh itu ditempatkan dan berada di barzakh. Sementara jasad sudah pasti jelas dikembalikan ke asalnya, ke tanah, dikubur. Yang kedua, ruh-ruh itu berada di alam barzakh sampai dibangkitkannya kembali manusia, yakni diciptakan jasad barunya. Setelah jasad baru diciptakan, ruh-ruh itu diperintahkan masuk ke jasad itu. Maka terjadilah hidup kembali yang diistilahkan dengan kebangkitan. Kesimpulan yang ketiga, setelah kita dihidupkan kembali, semuanya tanpa kecuali, lalu dikumpul dan dihimpun di suatu tempat namanya mahsyar untuk disidang, diadili, ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban dan diberi balasan. Nah, salah satu daripada tahapan-tahapan itu adalah namanya penimbangan amal. Siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa yang ringan timbangan amalnya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan mereka berada di jahanam kekal di situ. Nah, sekarang kita masuk ayat 104-nya. Talfahu wujuhahumun nar. Talfah asal katanya membakar dengan api yang sangat besar nyalanya, kobarannya. Namanya talfah. Hurufnya lam, fa dan ha, menjadi lafhah. Ada juga yang memahami
kobaran jahanam yang luar biasa, menghanguskan atau membakar wajah-wajah mereka. Inilah yang disebut dengan talfahu wujuhahum nar. Disebutkan di sini wujuhahum, wajah-wajah mereka. Tidak badan dan tidak jasad mereka. Karena wajah itu anggota yang paling mulia di tubuh kita. Kalau wajah yang sudah dibakar, dihanguskan, tidak ada artinya lagi. Pasti semua jasad, semua raga kita dibakar, dipanggang di Jahannam. Jahannam adalah salah satu ismun min asma'in nar, salah satu nama dari nama-nama neraka. Bahkan yang paling sering disebut dalam Al-Quran adalah Jahannam, sampai mencapai kalau tidak salah 77 kali Jahannam. Dan Jahannam itu kadang disebut dengan bi'sa, bi'sal mihad, bi'sal masir, bi'sal ma'wa, bi'sal qarar, bi'sal wirid. Bi'sa artinya seburuk-buruk. Kalau seburuk-buruk tidak ada lagi tempat yang terburuk. Dan tidak ada lagi di mana kita di situ berkumpul kembali yang seburuk-buruk tempat, melainkan adalah Jahannam. Memang bi'sa. Bi'sa. Kemudian di Jahannam itulah mereka-mereka yang timbangannya itu timbangan amalan kebaikannya sangat ringan. Bahkan bisa jadi amalan-amalan itu ada yang tidak ditimbang karena tidak ada kebaikannya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ada nanti orang-orang yang tidak diperlukan timbangan karena tidak ada yang akan timbang. Bahkan ada nanti amalan-amalan itu dijadikan haba'an mansura, debu-debu yang terbangan karena tidak ada nilainya. Secara keduniawian bisa jadi dia amal baik, perbuatan baik dan segala macam, tapi nilai di sini tidak ada. Bisa jadi pelakunya tidak ikhlas, bisa jadi pelakunya tidak beriman. Apa guna timbangan? Yang untuk diketahui bobot kadar volume atau isi berat. Bagi Allah tidak perlu timbangan, cuman dengan cara begitu Allah beritahu kepada kita berapa kadar bobot amalan kita. Nah, yang ringan timbangannya itu berada di Jahannam, talfahu wujuhahumun nar. Talfah, wajah mereka dibakar oleh api neraka. Tadi sudah disebutkan. Wahum fiha kalihun, wahum sedangkan mereka, waw maknanya hal, sedangkan hum mereka fiha di dalamnya, yakni di dalamnya neraka Jahannam. Fiha padanya neraka Jahannam, di dalamnya neraka Jahannam itu kalihun. Kalihun. Apa kalih? Kalih itu menyusut dan mengkerut. Orang-orang yang menyusut dan mengkerut kalih. Apa yang menyusut, apa yang mengkerut wajah. Sehingga disebutkan dalam kitab-kitab, salah satu kitab yang saya bawa ini, itu api neraka itu begitu dahsyat kobarannya, di mana ketebalan kulit mereka sudah mencapai lebih 40 hasta. Dalam tafsir lain disebutkan 60 hasta ketebalan kulit. Kulit penghuni neraka dipertebal, sebagaimana sosok mereka juga diperbesar. Kalau ketebalan kulitnya 40 hasta, dapat kita bayangkan berapa kira-kira sosok mereka diperbesar. Kira-kira mirip memasukkan kerupuk udang ke dalam kuali lah. Dimasukkan baru besar. Nah, kulit mereka yang tebal itu ketika dibakar, dihanguskan
talfah, dihanguskan, dibakar oleh api neraka jahanam. Kulit wajah mereka kalih. Mereka menjadi orang yang kalih, mengkerut, mengerunyut. Bibir atas tertarik ke atas, bibir bawah tertarik ke bawah, sehingga mereka bagaikan kambing yang dipanggang, kepala kambing, nampak tonjolan gigi-giginya, karena kulit-kulit kepala mereka mengerunyut. Dan itu terjadi setiap saat. Jadi baru lagi kerunyut lagi, baru lagi kerunyut lagi, baru lagi berkerut lagi. Karena pergantian kulit itu disampaikan dan diriwayatkan wallahu alam, dalam satu saat berganti 120 kali. Kira-kira begitu dalam kitab Safwah. Dalam satu saat berganti 100 atau sampai 120 kali, di mana ketebalan kulitnya 40 hasta atau 60 hasta. Alangkah dahsyatnya kobaran ialah ini, ayat ini menjelaskan kepada kita akibat kebangkangan, kedurhakaan, keingkaran, kesombongan dan menolak kebenaran, tidak beriman, tidak percaya. Kan kalau kita urut semenjak di atas begitu. Orang-orang yang minta kembali hidup di ayat yang ke-98, minta kembali hidup dengan alasan untuk bisa beramal saleh, karena mereka memang tidak beramal saleh. Ini alasannya. Sebab mereka tidak percaya, tidak yakin adanya kehidupan setelah mati, atau kalaupun ada yakin tipis. Karena mereka terlalu asik dengan hidup ini, karam dan hanyut dalam kehidupan, dengan pesonanya, dengan hiasannya, dengan pernak-perniknya, sehingga mereka lalai. Orang-orang seperti inilah yang meminta ketika ruhnya baru saja diambil, dicabut untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh, dalam ayat yang ke-99. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Nah, orang-orang seperti ini nanti di akhirat, ini gambarannya. Karena mereka tidak beramal saleh, tidak berbekal, lantaran mereka tidak percaya atau tidak yakin, atau kalaupun ada beriman tapi sangat tipis dan kalah keimanan itu dengan keduniawian, sehingga timbang namanya sangat khaffat. Jadi dalam ayatnya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Ayat 103 akan begitu bunyinya. Adapun orang yang ringan timbangannya, timbang amal salihnya dibanding dengan perbuatan maksiat, kedurhakaan, kebangkang, keingkarannya, sangat ringan sekali amal salihnya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, berada di jahanam dan kekal di situ. Nah, di jahanam itu keadaan mereka seperti itu, dibakar, dipanggang, dihanguskan mereka, tapi kembali lagi normal. Sementara wajah-wajah mereka digambarkan mengkerut dan mengerunyut. Yang bibir atas tertarik ke atas, yang bibir bawah tertarik ke bawah, sehingga tonjol gigi mereka nampak. Karena begitu dahsyatnya hawa neraka. Sehingga disampaikan kini sama dengan kepala kambing yang sedang dibakar. Nampak lagi gigi mereka. Ini gambaran namanya, akibat daripada ketidakpercayaan. Lalu dilanjutkan ayat, bunyi ayat, alam takun ayati tutla alaikum. Alam takun, setelah ayat di atas dikatakan kepada orang yang berada di neraka sebagai celaan, hinaan akibat kebangkangan kedurhakaan mereka, dikatakan alam takun. Alam takun, bukankah atau apakah tidak? Adakah tidak, apakah tidak, bukankah tidak? Ada ayat-ayatku tutla, dibacakan atasmu. Amar sekarang namanya tutla. Pagi ini masih tutla, dibacakan. Dibacakan sekaligus dijelaskan, namanya tutla.
Alam takun ayati, bukankah atau apakah tidak, atau tidakkah dulu ayati, ayat-ayatku dibacakan alaikum fakuntum biha tukazibun. Maka ketika ayat-ayat itu dibacakan kepada kamu oleh rasul-rasul kami, dan dilanjutkan rasul itu oleh pewaris rasul ulama, terus ujung tombak ulama, penceramah, para dai, para mubali, dibacakan ayat-ayat, dijelaskan fakuntum biha tukadzibun, tapi kamu tukadzibun, selalu mendustakan, tidak percaya. Tukadzibun. Kata-kata alam itu gunanya untuk membentak, takri' wa taubih. Membentak, menghabi, mencela kepada penghuni neraka. Ketika mereka mengalami itu di neraka, lalu dibentak mereka. Apa bentakannya? Alam. Apakah tidak pernah? Tidakkah pernah? Atau bukankah? Untuk bentak, menghardik, mencela. Ayat-ayatku dibacakan kepada kamu di dunia. Ayat-ayat yang menjelaskan dan menerangkan, memberikan tuntunan, pedoman dan seruan. Tapi masalahnya tukadzibun. Kalian atau kamu mendustakan. Apa yang tukadzibun? Kadzaba. Yang kadzaba itu adalah apa yang disampaikan pihak lain kita tidak percaya, namanya kadzaba, mendustakan. Ada orang menyampaikan sesuatu, lalu kita tidak percayai, kita dustakan namanya. Kita mendustakan dan tidak membenarkan apa yang disampaikannya, namanya kadzaba yukadzibu, jadi takdzib. Kalau kita dustakan, nukadzibu. Kalau yang kalian dustakan, tukadzibu. Kalau kalian mendustakan, tukadzibun. Kalian mendustakan, itu kamu tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh para rasul, ayat-ayat kami tentang peringatan-peringatan, termasuk tentang hari kiamat. Tidak percaya. Setiap kali dibacakan, kamu tidak percaya, kamu ingkari. Berlindung diri kita kepada Allah daripada sifat dan sikap seperti ini. Ketika ayat dibacakan, kita tidak peduli. Termasuk kita kaum muslimin barangkali. Mereka maunya hanya membaca ayat, jadi pahala, atau hafal, cari pahala. Tidak peduli dengan isinya, maksud dan tujuannya. Ketika dibacakan, dijelaskan, mereka tidak perlu. Yang perlu bagi mereka adalah membaca, dapat pahala yang sudah. Nah, tujuan Al-Quran diturunkan kan bukan untuk pahala. Baru saja dibuka lembaran Quran itu bunyinya, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan, petunjuk. Betul ayat ini diarahkan, ditujukan kepada kafirin, kepada mukadzibin. Tapi kalau kita seperti itu, ya kendaknya kena tapek, kena kepecah lah, disinggung lah ayat. Dibacakan ayat, dia tidak peduli. Dibacakan ayat, dia tidak mau. Dibacakan ayat, dia lari. Maunya apa? Al-Quran itu mau diapakan saja, mau dibaca-baca saja. Saya bukan menjelekkan orang yang hafiz Al-Quran, bagus, luar biasa, hebat. Tapi ingat, Al-Quran bukan sekedar untuk itu diturunkan. Membaca, menghafal, langkah awal. Tapi langkah selanjutnya adalah bagaimana memahami apa yang kita baca, apa yang kita hafal, buat jadikan pedoman dan petunjuk. Dibacakan tutla, dijelaskan ya tutla juga. Sebab tutla itu termasuk dibaca dan diiringi dengan pemahaman. Dibacakan atas kamu ayat-ayat kami atau ayatku,
Fakuntum biha tukadzibun. Maka kamu tidak membenarkan, artinya mendustakan. Ini dikatakan kepada mereka yang sedang berada di Jahannam. Kan mereka di Jahannam dibakar. Talfahu wujuhahumun nar. Ayat 104-nya. Wajah-wajah mereka dibakar, dipanggang. Kenapa wajah? Tadi sudah dikatakan, disebut wajah, itu bukan hanya wajah. Bukan hanya wajah, seluruh tubuh mereka dibakar. Tapi kenapa wajah? Wajah itu kan anggota yang paling mulia. Wajah itu kan gambaran sosok manusia. Disebut wajah, ini berarti seluruh badannya dibakar. Dikatakan kepada mereka, ketika mereka dibakar, dipanggang, sehingga mereka mengkerut, mengerunyut, menyusut wajah-wajah mereka, sehingga kulit-kulitnya, daging-dagingnya bisa melepas. Nampak lagi gigi mereka tertonjol bagaikan kepala kambing yang dibakar. Itu terus menerus. Kullama najijat juluduhum, setiap kali masak melepuh matang. Nadijat juluduhum, kulit-kulit mereka, badalna, kami ganti dengan kulit yang baru. Kami ganti lagi, begitu dalam ayat. Berapa pergantiannya? 100 kali dalam satu saat, atau 120 kali, wallahu a'lam. Jadilah mereka dalamnya kalihun. Lalu kata, alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun. Qalu, mereka menjawab. Jawaban mereka, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ini jawaban mereka di neraka ketika dilontarkan pertanyaan alam. Kata alam ini juga ditemukan dalam surat Al-Mulk misalnya kan, alam juga kan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam. Setiap kali dilempar, ulqiya dilempar, fiha ke dalamnya neraka jahanam itu, faujun sekelompok besar manusia-manusia dalam keadaan dibelenggu dan dirantai dengan kelompok-kelompok besar. Sa'alahum khazanatuha, sa'ala bertanya kepada mereka khazanatuha, penjaganya. Alam lagi. Alam ya'tikum nazirun, tidakkah datang kepada kamu dulu nazir, pembawa berita? Alam di situ. Di alam sifatnya tadi membentak, menghardik, mencela. Juga menetapkan, bukankah dulu datang pemberi peringatan? Jawaban mereka ada, qalu bala qad ja'ana nazir. Datang kepada kami dulu nazir, fikadzabna, tapi kami dustakan. Surah Al-Mulk, surat ke-67 ayat 9, ayat 89. Jawaban mereka, bala, ada datang pemberi peringatan. Ada orang membacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat. Qad ja'ana nazir, fikadzabna. Masalahnya kami tidak percaya. Kami dustakan. Kami tolak. Dalam surat yang terkenal yang sering dibaca oleh para imam, surat Az-Zumar, begitu juga bunyinya. Alam juga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum yatlu. Dikatakan juga alam juga, bukankah, tidakkah? Apakah tidak datang kepada kamu dulu di atas dunia rasul-rasul kami, yang rasul-rasul itu yatlu, mereka membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu. Wa yunzirunakum, sekaligus mereka memperingatkan kepada kamu semua, liqa yaumikum hadzal. Liqa, perjumpaan, persuan, pertemuan dengan hari ini, hari kiamat, hari akhirat ini. Jawaban mereka sama, bala, ada. Masalahnya kami tidak percaya. Kami ingkar, kami tolak.
Bahkan kami tentang pembawa ayat itu Rasul dan pengikut-pengikutnya. Ini namanya alam. Kalau bahasa kitanya, ya itulah. Kanlah dengan kecil engkau dulu. Kanlah disampaikan kepada kamu dulu. Kan sudah datang kepada kamu dulu ini. Jawabannya adalah ada. Pasalnya kami tidak percaya. Kami mengingkari, kami menolak, kami menentang, kami musuhi, kami anggap sepele, kami tidak peduli. Ini dia. Alam namanya. Setelah ditanya begitu, ya masuk ayat yang ke-106-nya, qalu, mereka berkata, itu mereka yang mana? Mereka yang sedang berada di Jahannam. Wajah-wajah mereka mengkerut, mengerunyut, menyusut. Kembali kita ingatkan, mereka di neraka tidak mati, karena kematian tidak ada. Kematian sudah dimatikan. Di neraka itu tidak hidup, tidak mati. La yamutu fiha wala yahya. Laksana kerakat tumbuh di batu, hidup segan, mati tidak mau. Hidup tidak, mati tidak. Kenapa? Dikatakan hidup, tidak mungkin orang hidup di situ. Hidup mulai kita sekarang tidak mungkin. Karena azab itu tiada henti, tiada putus-putus dan terus. Dalam surah An-Naba minta diringankan. Falan nazidakum illa azab. Tidak ditambah ringan, malah ditambah berat. Jadi azab itu tiada henti-henti, tiada putus-putus, terus-menerus. Kalau terus-menerus azab, secara logika tidak akan mati orang. Diangus, dipanggang, dibakar, mati orang. Tapi mati tidak ada. Dikatakan mati, dia hidup. Karena pergantian anggota tubuh mereka itu setiap saat, baru terus. Liyazuqul azab. Gunanya agar mereka merasakan azab. Sehingga baru terus. Nah, terjadilah dialog. Ada berapa kali dialog antara penghuni neraka dengan Allah atau dengan malaikat atau dengan penghuni surga. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan dalam pertemuan berikut. Ada berapa kali terjadi dialog, pembicaraan, baik sesama penghuni neraka dengan iblis, dengan malaikat Malik, juga dengan penghuni surga, dialog. Bahkan juga mereka meminta memohon kepada Allah melalui perantara malaikat. Salah satunya ini, Rabbana, wahai Rabb kami, ghalabat alaina syikwatuna. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, kami ini telah ghalabat namanya. Ghalabat itu mengalahkan. Telah mengalahkan kami syikwatuna, kecelakaan kami, kesengsaraan kami, telah mengalahkan kebahagiaan kami. Syikwah itu lawan daripada sa'adah. Sa'adah bahagia. Sa'adah bahagia lawannya syikwah, sengsara, celaka. Kebahagiaan kami telah dikalahkan oleh kesengsaraan kami. Galabat, mengalahkan. Mestinya kami termasuk orang yang bahagia, tapi kebaikan kami itu kalah oleh kesengsaraan kami. Kenapa? Karena kami di atas dunia dulu melakukan, memperbuat, mengerjakan berbagai macam hal yang mengantarkan kepada kesengsaraan kami, sehingga kalahlah. Tidak jadi kami dapat bahagia. Itu gambaran model bahasanya begitu. Wahai Rabb kami, ghalabat alaina syikwatuna. Syikwah
Syikwa itu namanya fa'il. Galabat itu fi'ilnya. Kami ini ya Allah, kami ini wahai Tuhan kami. Semestinya kami bahagia, senang, gembira. Tapi lantaran kami di atas dunia dulu begini, begitu, dan segala macam, maka mestinya kami bahagia kalah dengan perbuatan kami sendiri yang mengantarkan kami celaka. Kami melakukan atas dunia dulu berbagai macam hal, termasuk mengingkari, menolak, menentang, kufur, segala macam. Kalahlah. Maka janganlah kita termasuk orang yang seperti ini. Demi kebahagiaan yang sifatnya sebentar, atau senang yang tidak lama, karena umur kita pun juga tidak lama. Jangan sampai kalah kebahagiaan kita yang telah Allah sediakan nanti di sana dengan hanya sifat kesenangan yang sementara. Dan jangan kita termasuk orang yang mengatakan Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Ini namanya pengakuan, i'tiraf namanya. I'tiraf, pengakuan. Dalam ayat kan dikatakan fa'tarafna bidzunubina. Ini surat Ghafir namanya, surat yang ke-40 ayat yang ke-11. Fa'tarafna bidzunubina fahal ila kurudin min sabil. Wahai Tuhan kami, fa'tarafna, kami mengakui, kami akui dosa-dosa kami, dan kami telah dikalahkan oleh kesenangan duniawi atau mengejar segala macam pernak-pernik hidup duniawi. Kalah kebahagiaan kami yang sekarang, dan kami mengaku memang kami banyak dosa. Fa'tarafna bidzunubina. Ini namanya i'tiraf. Apa i'tiraf? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa nanti di hari akhirat tidak berguna. Jangankan di akhirat, di saat akan mati saja tidak berguna pengakuan dosa. Bahkan ayat yang dibaca oleh Ustadz Imam kita tadi di ujung-ujung surat Sajdah kan begitu bunyinya. Ujung-ujung surat Sajdah begitu bunyinya, yang diulang-ulang setiap Jumat kepada kita ayatnya. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunsar. Tidak berguna, tidak berfaedah pengakuan iman ketika itu. Pengakuan dosa, kami telah lalai, kami telah lengah, kami begini, kami begini, kami begitu. Lalu mengaku, kami sekarang baru sadar, sekarang menyesal, baru kami percaya. Lah, tidak ada gunanya. La yanfa'. Nah, ketika itu kan mereka minta kembali hidup ini. Kita ulang juga ayat tadi yang dibaca beliau. Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami baru sekarang muqinun, yakin kami. Keyakinannya datangnya sudah terlambat. Pengakuan yang tidak berguna, pengakuan yang tidak berfaedah. Dalam surat Al-Mulk juga begitu pengakuannya. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'id. Fa'tarafu, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Kapan? Ketika itu. Pengakuan dosa itu sekarang bermanfaatnya sekarang ketika hidup. Namanya taubat. Taubat itu kan mengaku. Namanya istighfar. Istighfar itu minta ampun. Jadi kalau ingin mengaku sekarang, kami berdosa, kami salah, kami lalai, kami begini, kami sekarang berguna. Tapi kalau sudah tiba yang tiga hal, nyawa sudah tiba di kerongkongan,
matahari sudah terbit di tempat tenggelamnya, atau siksa sudah datang. Di dunia saja tidak laku itu. Ketika yugargir, nyawa sudah sampai di kerongkongan, ketika siksa sudah datang. Fir'aun pun kan mengaku, tapi siksa sudah datang kan? Mengaku dia beriman. Siapa yang mengatakan Fir'aun tidak mengaku beriman? Beriman dia, mengaku muslim, tapi ketika itu tidak berguna pengakuan. Begitu juga ketika matahari terbit di barat. Apalagi di akhirat, fa'tarafu bi dzambihim, kami mengakui dosa-dosa kami, fasuhqan li ashabi sa'id. Apalah gunanya pengakuan ketika itu bagi penghuni neraka? Jauhlah daripada rahmat Allah. Tidak berguna lagi pengakuan ketika itu. Kira-kira begitu ayat ini. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna, wahai Tuhan kami telah dikalahkan oleh kesengsaraan kami sendiri, yaitu kami dulu atas dunia melakukan berbagai macam hal yang mengantarkan kepada kesengsaraan kami hari ini, sehingga kalahlah kami. Tidak jadi kami mendapat surga, kenikmatan atau kebahagiaan di sana. Namanya itu. Oleh sebab itu, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, akhrijna, mohon kami dikeluarkan. Ayat 107, dikeluarkan dari neraka maksudnya, karena ayat sebelumnya kan tentang Jahannam. Keluarkan kami dari neraka, minha, dan kami berjanji, fa in udna, kami berjanji jika kami kembali kepada kekafiran, kebangkangan, kedurhakaan, penentangan dan permusuhan, tidak percaya, menolak, kami berjanji. Itu janjinya. Itu apa janjinya? Fa in udna, maka jika kembali lagi kami melakukan perbuatan kedurhakaan, pendustaan dan seterusnya, fa inna zalimun, maka tentu saja kami adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ini elah mereka namanya, alasan. Kalau masuk kita inilah kakobeh, ngaku betul kembali lagi. Sehingga dijawab dalam surah An-Nisa, surah Al-An'am juga dijawab. Andaikan mereka dibiarkan kembali hidup lagi, mereka akan kembali mengajukan perkara yang sama. Andaikan kami biarkan dan kami kembalikan hidup lagi, kira-kira begitu, mereka akan kembali lagi kepada perbuatan yang sama. Karena dunia itu begitu berpengaruh kepada mereka. Allah Maha tahu bahwa tidak ada faedahnya mereka kembali ke dunia. Itu pun Allah sudah menetapkan bahwa kalau sudah sampai di akhirat tidak bisa kembali. Perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak akan pernah berhenti. Jangankan kembali, berhenti pun tidak pernah. Semenjak kita ditakdirkan menjadi manusia, dimasukkan roh ke jasad, nah ini mulai perjalanan. Itulah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Jangankan kembali, berhenti tidak. Nah, mereka minta kembali lagi. Keluarkan kami dari neraka ya Allah. Lalu hidup kami ke dunia, kami akan bagaimana begini-begini, akan bermasalah segala macam. Kalau kami kembali lagi melakukan perbuatan yang seperti kami lakukan dulu, kami betul-betul orang yang zalim. Dibentak mereka, dihardi mereka. Apa bentakan? Ikhsa'u. Ikhsa' itu biasanya menyuruh anjing menyala untuk berhenti. Anjing gonggong-gonggong menyala, disuruh berhenti. Diam. Karena mana ikhsa'u itu memang gitu dalam kitab ini. Ikhsa'u maknanya adalah agar dia itu jangan bicara juga lagi. Uskutu, diam. Dengan cara menghardi, membentak,
melecehkan, menghina, menjelekkan mereka. Namanya ikhsa'u. Qala ikhsa'u fiha. Allah berfirman, diam kamu di situ, jangan bicara. Dalam beberapa tafsiran dikatakan semenjak itu penduduk neraka tidak ada lagi bicara. Tidak ada lagi meminta-minta, karena mereka dilarang minta. Idoan saja, idoan ke zuku, rasailah. Jikalau tiba di binatang menyalak juga, berbunyi-bunyi juga, mengengkeng-engkeng juga, pasai kita melihat, dibentak, ikhsa'u, diam. Inilah celakaan orang seperti ini. Wala tukallimun, wala tukallimuni, ujungnya ni saya, wala tukallimuni. Jangan kalian berbicara kepada aku lagi. Itu kata Allah. La tukallimun, jangan kalian bicara. Jangan panggil-panggil juga, ya Rab, Allahumma, Allahumma, tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Diam di situ. La tukallimuni. Jangan bicara juga kepada aku lagi, meminta-minta untuk dikirurkan, untuk diringankan azab dan segala macam. Inilah ayat yang menjelaskan kepada kita semenjak awal pencabutan nyawa kemarin kaji kita bermula daripada memahami ayat mengenai setan tidak henti-hentinya hadir di mana saja kita berada, dalam keadaan apa saja kita, untuk terus merayu, menggoda, memujuk, menggelincirkan, menyesatkan. Semenjak ayat yang kita pelajari, qalu qul rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, sampai berhenti setan itu untuk menyesatkan ketika malaikat sudah datang mencabut nyawa. Kaji kita di situ dulu, tapi karena tanggung kita lanjutkan sampai akhir surat kan begitu. Karena tanggung kita lanjutkan saja kepada akhir surat. Yang intinya pagi hari ini kaji kita adalah inilah peristiwa kejadian yang diungkapkan kepada kita melalui ayat ini, apa yang akan terjadi nanti di akhirat sana. Berarti kita sudah dapat info, sudah diberitahu ini kejadian nanti. Ilmu orang beriman itu jauh ke depan, melampaui ilmu yang duniawi. Sehebat-hebat orang tentang duniawi, pakar dia, praktisi apalah namanya, narasumber, sampai ilmunya ke langit, ke angkasa. Tapi kalau tidak beriman, tetap ilmunya di bawah orang beriman. Karena orang beriman kepada Allah, beriman kepada Quran itu ilmunya sampai kepada sembarang kematian. Ilmu mereka hanya sebatas menjelang mati. Ilmu orang yang pelajari Quran bukan menjelang mati, ilmunya sampai kepada setelah mati, sampai ke akhirat, sampai akhir. Maka tidak ada artinya ilmu dunia setinggi-tinggi itu kalau ilmunya tidak sampai menjangkau hakikat kehidupan dunia. Dan ada apa dunia ini setelah ini? Kalau tidak ada ilmunya, tentu habis sematinya, habis ilmunya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pahami pagi hari ini menambah ilmu kita, menambah iman kita, juga menyuruh kita bersiap-siap dan menghindari apa yang akan terjadi dan dialami oleh orang yang ghalabat alaina syikwatuna, ya Tuhan kami telah dikalahkan oleh kesengsaraan kami. Rasanya sudah pas waktunya. Semoga berfaedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.